Selamat datang di video saya. Saya Michelle Hakim, mahasiswa semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas 2 atau kuliah algoritma dan pemrograman. Pada tugas 2 ini disajikan data yang sama seperti disajikan kasus yang sama seperti pada tugas 1, dan dijadikan bentuknya dalam program Java. Di sini saya menggunakan compiler online karena saya belum memahami cara merun Java ini di RAM directory-nya, masih belum paham, makanya saya menggunakan compiler online yang lebih mudah. Ini akan dimulai. Udah hapus semuanya. Ini membuat tugas. Di sini akan membuat penghasilan, total penghasilan. Akan memasukkan golongan karyawan dan jam lemburnya. Ini untuk inputnya ya. Ini sebelum dimasukkan nanti ada ini dulu. Karena kita akan membuat input, maka kita butuh memasukkan. Begitu kita perlu mengimport dulu. Ini kita ambil. Untuk memanggil ini karena kita kalau karyawannya mau memakai hanya ada A, B atau C, jadi ini kita pakai ibaratnya karakter ya. Di sini cuma bisa masukkan satu karakter. Terus kita kasih variabelnya namanya golongan, dimasukkan. Ini untuk masukkan golongan karyawan, untuk inputnya golongan karyawan. Kalau untuk jam lemburnya sama. Nah, ini jam lembur ini kan hitungannya 1 jam, 2 jam, dan seterusnya itu menggunakan input jam. Dan variabel jam lembur. Oke. Kalau sudah, kita akan melakukan deklarasi variabel yang mau kita gunakan ini. Nanti adalah tadi udah ada golongan. Ini gaji pokok ini sebagai ini. Gaji pokok ini gaji pokok. Tadi kita udah jelaskan gaji pokok nanti hasilnya dari golongan, terus gaji lemburnya yang didapat dari sini, gaji pokok dikali berapa itu, terus sama total penghasilan sebagai outputnya, yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Nanti di sini karena dia akan dikalikan dengan persenan ini, maka kita akan mengambil double sebagai tipe datanya.
ini dinilai lebih efisien karena kita menggunakan nanti akan dihitung ya, terus juga dia menggunakan desimal, tidak bisa pakai integer lagi. Oke, ada gaji pokok sudah dikasih ini, terus ini coba masalah ini adalah gaji pokok ditambah gaji lembur. Kemudian kita akan menentukan gaji pokoknya berdasarkan tadi golongan yang sudah dimasukkan. Nanti ini karena sifatnya dia udah pasti ya, kalau golongan itu pasti mendapatkan gaji 5 juta dan seterusnya, itu kita akan menggunakan struktur switch case dan bukan if else. Lalu ini kita break kalau dia sudah selesai, jadi maksudnya berhenti sampai situ. Berlaku untuk yang lain juga. Nah, ini ketika sudah dimasukkan golongan, nanti tidak diinput masuk golongan. Nah, biar oke, nanti ketika dia salah, baik, maksudnya bukan selain golongan ngambil sini ya, ya salah. Oke, terus kita ini masuk ke defaultnya jadinya. Dan kita akan melakukan mencetak S3 kalau golongan yang dimasukkan itu invalid. Setelah itu kita return biar dia fungsinya program ini balik ke awal lagi. Selanjutnya kita akan menghitung gaji lembur. Ini dia berhasil lembur. Oke, nah, kita akan melakukan gaji lembur berdasarkan jam lembur dan gaji. Di sini karena lebih rumit, nggak menggunakan switch case lagi, tapi menggunakan if else. Menggunakan if else itu karena di sini kan jam lemburnya dia kayak kondisional, ada syaratnya itu lebih dari sama dengan gitu, jadinya dipakai if else. Dan lagi dia juga harus dikalikan sama gaji pokok yang tergantung dari switch case ini, makanya dia digunakan if else. Oke, ini menentukan pokok. Kita akan mulai dari sebelumnya jam lembur saya pada jam lembur itu sama dengan 1, maksudnya exactly benar 1, harus dapat 1. Kita makanya integer jadi pasti 1 itu. Maka gaji lembur itu ya dengan gaji pokok dikalikan sama ini 30%, 30% ini kita ganti jadi 0,30. Ini dapat gaji lembur. Terus kalau selain itu berarti pakai else if jam lembur 2 lembur ada 2 dan seterusnya ya.
ini yang kelima ini adalah kalau dia jam lemburnya lebih dari sama dengan mungkin misalnya beda ya, nggak cuma sama dengan ini sih. Ini udah selesai untuk gaji lemburnya. Setelah kita tahu gaji lemburnya berapa dan gaji pokoknya berapa, kita akan menghitung gaji jumlah penghasilannya tadi ini jumlah penghasilannya, terus kita nanti outputnya apa sih yang dilihat. Kita akan mencetak total jumlah penghasilan ya berapa rupiah. Nah ini karena dia tadi bentuknya adalah total ya, jadi kita mau ambil dia itu dua angka di belakang koma, dua desimal. Bentuknya kayak gini ya, dua ini bentuknya jadi float daripada banyak. Terus ini dia ganti baris. Kita tambahkan sama aja ya, jadi tadi gaji itu jumlah penghasilan ya, jumlah penghasilan ini sudah kita coba run. Ada error memang ini belum dibuka ya. Oh iya, karena ini kan dia kan nih file name-nya kan main atau kan, berarti di sini mau kita baru main. Jumlah penghasilannya 0. Karena ini dia dihitung begini ya. Tadi kita buat lagi nih. Sebelum output ini kita akan hitung jadi dihitungnya nggak di sini ya. Jadi kita ini, tapi tetap kita ada dan ini variabelnya. Sudah berhasil ya. Sekian tugas 2 dari saya, hasilnya. Terima kasih.